92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang dukung kaum ibu-ibu UMKM sebagai bagian dari penggerak perekonomian daerah. SMB 2 Palembang memperkirakan jumlah penumpang selama masa Nataru naik 5% dibanding tahun sebelumnya. Itulah di antara informasi akan kita hadirkan pagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Bunga, kita mulai dengan informasi pertama. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mendukung kaum ibu-ibu UMKM sebagai bagian dari penggerak perekonomian daerah. Pemerintah Kota Palembang mengajak ibu-ibu untuk memajukan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah kota mencatat sekitar 70% UMKM di Palembang dikelola ibu-ibu, terutama sektor makanan, pakaian, dan kerajinan. Kaum ibu dibantu dengan menyiapkan skema yang tepat mulai dari pengemasan hingga pemasaran agar UMKM yang dikelola bisa lebih berkembang. Penjabat Wali Kota Palembang, C.K. Virgowansyah mengungkapkan peran ibu sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian. C.K. saat puncak peringatan Hari Ibu ke-96 di Palembang mengatakan dukungan yang diberikan merupakan wujud komitmen pemerintah kota dalam mendukung kaum ibu menjadi produktif. Kita akan coba untuk bersama-sama Indra ya, memastikan skema apa yang dia perlukan, apakah pemasarannya, apakah packagingnya, dan sebagainya. Mungkin kita akan buatkan ini. Kalau kita lihat kumpulkan semua UKM-UKM, mungkin 70%-nya yang punya ibu-ibu kali. Saya mau cek data, tapi dugaan saya justru pemilik UKM-UKM itu ini mostly dapat kebanyakan ibu-ibu. Dan itu mungkin peran ibu ya tidak hanya sebagai owner, juga sebagai inspirator. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Palembang Altul Febriansah menjelaskan sejumlah rangkaian kegiatan telah dilaksanakan untuk menyambut Hari Ibu, mulai dari kegiatan sosial, peduli kasih, hingga penghargaan bagi perempuan inspiratif. Sebagai bentuk apresiasi, DP3A turut memberikan penghargaan kepada 10 perempuan inspiratif yang berkontribusi di berbagai bidang. Riana Pridani melaporkan.
Sementara itu, Sekda Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan jika seluruh wanita khusus ibu-ibu dapat menjadi model awal terciptanya Indonesia Emas dengan menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, termasuk upaya penekanan masalah stunting yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dan kita semua menggerakkan untuk peduli pada perempuan sebagai bagian dari pembangunan juga di Indonesia dan di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah untuk menuju generasi emas, Indonesia emas, dan mendorong ibu-ibu juga untuk menggerakkan semisal untuk stunting ya. Edward juga sangat mengharapkan jika seluruh ibu-ibu itu dapat berperan aktif dalam segala hal untuk pembangunan. Kemandirian perempuan saat ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan, termasuk saat ini banyak pemimpin yang lahir dari perempuan yang kuat dan mandiri. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat. Sampai detik ini, perempuan memang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pemberdayaan wanita di Indonesia sejauh ini menurut saya masih kurang ruang-ruang yang diberikan kepada perempuan-perempuan di Indonesia untuk terlibat di dalam pembangunan nasional karena masih adanya perbedaan atau kesenjangan gender, di mana juga perempuan dianggap bukanlah seseorang yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Harapan saya ke depan peran perempuan dalam pembangunan nasional semakin penting dan tidak bisa diabaikan. Namun peran perempuan dalam pembangunan bangsa masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesenjangan gender, diskriminasi di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini harus menjadi PR kita bagaimana untuk menyetarakannya ke depan, menghapus segala tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang dapat menyingkirkan perempuan pada tempat-tempat yang baik dalam pembangunan nasional. Seorang ibu dalam rumah tangga sosoknya sangat penting untuk perkembangan anak, rumah tangga, suami. Sosok seorang ibu adalah jantung dalam rumah tangga. Dari mana seorang ibu itu harus mendidik, merawat anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang baik untuk kedepannya. Kalau saya, karena saya tidak bekerja, sebisa mungkin memanage keuangan keluarga supaya cukup, tidak boros, agar anak-anak ke depan mempunyai tabungan untuk sekolah, tidak mempunyai kekurangan dalam pendidikan. Harapannya untuk seluruh ibu dimanapun berada selalu waras dalam mendidik anak, dalam rumah tangga, selalu bahagia. Dan untuk yang di dalam rumah juga selalu mewaraskan istri-istrinya. Sosok seorang ibu itu ya menurut saya sangat penting sekali ya dalam suatu keluarga. Ibu ini sebagai pondasi dasar dalam mendidik anak dan juga sebagai penyejuk di dalam rumah tangga. Sebagai perempuan, seorang ibu itu sangat berperan penting sekali, apalagi di dalam membangun dan membina karakter anak sehingga anak bisa menjadi harapan untuk masa depan. Peran seorang ibu itu sangat penting bagi kehidupan kita nih Mas. Apalagi
ibu yang udah besarin kita. Dia yang udah didik kita nih sampai gede kayak gini. Dia juga yang selalu ngebantuin waktu sekolah, yang selalu nyiapin sarapan kita, selalu ngedidik kita dari kecil sampai udah besar. Harapan saya yang pasti saya mengapresiasi dan berterima kasih nih kepada seluruh ibu di Indonesia, khususnya ibu saya sendiri nih Mas, karena sudah membesarkan, mendidik, dan menyayangi saya sebagai anaknya nih Mas. Harapan saya untuk seluruh orang tua di Indonesia, termasuk khususnya ibu-ibu, ya selalu sabar saja dalam mendidik anaknya. Didik anaknya dengan kasih sayang yang tulus, selalu semangat dan tabah dalam mendidik anaknya, karena itu akan menjadikan anak Anda menjadi sukses. Baik pendengar, selanjutnya untuk membahas lebih jauh mengenai Hari Ibu, kita akan dengarkan wawancara Muhammad Irfan bersama Lurah Talang Semut Palembang, Ibu Rindu Yosalida. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama Lurah Talang Semut Palembang, Ibu Rindu Yosalida. Selamat pagi Ibu Rindu. Selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kabar baik juga Pak ya. Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu Rindu. Setiap tanggal 22 Desember itu kan setiap tahunnya kita memperingati Hari Ibu ya Bu ya. Benar. Menurut Ibu apa sih Bu peran ibu? Seorang ibu di rumah itu seperti apa Bu? Ya, peran ibu di dalam rumah tangga terutama dalam mendidik anak-anaknya yaitu membimbing, mendidik dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Di samping seorang ibu juga ada yang berkarir. Baik Ibu Rindu, tahun ini kan Hari Ibunya kita kan bertema perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045 Bu. Sebagai lurah, peran ibu itu seperti apa Bu? Peran ibu lurah ya, lurah di lingkungan Talang Semut khususnya. Nah, kalau peran ibu dalam lingkungan khususnya masyarakat, saya juga harus menghimpun, harus menggandeng juga masyarakat saya menjadi lebih baik, menciptakan Talang Semut itu khususnya masalah sampah, bebas sampah, juga menciptakan kerukunan dan juga menciptakan keamanan dan juga ketentraman untuk masyarakat saya. Tujuan diperingati Hari Ibu ini seperti apa Bu? Tujuan diperingati Hari Ibu. Hari Ibu. Kalau tujuan diperingati Hari Ibu itu, kalau dalam keluarga itu menghargai peran ibu dalam keluarga gitu. Dengan adanya hari diperingatinya Hari Ibu, jadi kita ibu-ibu ini merasa apa ya, mempunyai peran, merasa dihargai juga kayak gitu loh Mas. Dalam menciptakan kedamaian, ketertiban khususnya di wilayah Talang Semut. Baik Ibu, sebagai lurah sih Bu, apa sih Bu suka dukanya Bu memimpin warganya khususnya di Talang Semut itu seperti apa Bu? Baik, pertanyaannya luar biasa ya Mas ya. Suka dukanya saya nggak punya duka di sini sebenarnya. Saya suka, saya sukanya di sini saya bisa bergandengan dengan masyarakat. Masyarakat di sini cukup aktif. Saya juga di sini hampir 24 jam di setiap harinya. Malam-malam saya juga berusaha mendengarkan keluhan warga gitu, dan warga sini aktif-aktif, jadi enak aja Mas. Jadi kalau suatu ketika ada kendala seperti banjir atau lampu yang padam, ketua RT, ketua RW sini aktif gitu menyampaikan keluhannya. Jadi saya juga selaku saya bilang mungkin orang tua di sini gitu loh, saya juga selaku di sini, saya juga ikut aktif gitu loh. Jadi ikut aktif juga ya Bu ya, karena warganya aktif, jadi ibunya juga ikut aktif ya Bu ya. Jadi ikut aktif juga. Jadi memang di Talang Semut ini luar biasa buat saya warganya. Saya nggak pernah duka selama beberapa bulan, hampir setengah tahun di sini. Setengah tahun ya Bu ya. Saya luar biasa. Seneng aja bisa saling ngebantu antar warga juga. Gotong royongnya kita luar biasa juga di sini. Baik Ibu, sebagai lurah, apa sih Bu makna dari Hari Ibu ini Bu, menurut Ibu seperti apa? Makna dari Hari Ibu itu adalah menurut saya ya, bentuk penghormatan kepada setiap peran perempuan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Apakah Bu keberhasilan seorang anak itu ditentukan oleh peran ibu Bu? Oh iya, karena menurut saya yang pertama, madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Kehidupan itu seorang ibu. Ya, jadi ketika ibunya punya ketika ibunya bahagia, otomatis si anaknya ikut bahagia karena dia langsung mendidik anak secara otodidak.
Berarti Bu secara tidak langsung itu Ibu tuh merupakan guru ya Bu ya bagi anak-anaknya Bu ya? Guru madrasah bagi anaknya, iya. Belum anaknya sekolah kan ibunya dulu, baru ke sekolah, baru perannya gurunya, gitu. Kita sama-sama gurunya. Baik Ibu, apa sih Bu harapan Ibu Bu sebagai lurah? Harapan saya kepada ibu, khususnya untuk ibu-ibu ya, terus maju, terus berkarya, terus menciptakan prestasi, dan juga terus menghimpun masyarakat, terus sama-sama menciptakan kedamaian, keindahan khususnya di Talang Semut. Apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita kerjakan selaku perempuan, silakan. Karena sekarang kan ibaratnya itu wanita zaman sekarang, emansipasi wanita itu nggak harus tergantung sama pria Bu ya? Iya, cuman kita nggak bisa terlepas dari pria sebenarnya. Cuman apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa, kalau kata orang Palembang itu Palembang ado gawe, gitu. Nah, Palembang ado gawe, Talang Semut juga harus punya gawe, sebagai perempuan. Baik Ibu, terakhir Bu, apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana ya Bu ya, yang berjuang membesarkan anak-anaknya Bu ya, khususnya ibu-ibu yang single parent Bu? Oke, khusus untuk ibu-ibu single parent, kalian hebat loh, kalian hebat. Ibu-ibu single parent adalah ibu-ibu yang terpilih karena kenapa? Karena dirasa mampu menghadapi, tidak semuanya mampu menghadapi situasi seperti itu. Terus berjuang demi anak, terus berkarya demi anak, dan terus bahagia, karena anak yang pintar, anak yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia. Boleh nyerah, harus semangat tetap. Baik, harus semangat ya Bu ya, walaupun single parent Bu ya. Oh, semangat, harus semangat. Single parent itu apa ya? Memang single parent memang adalah sebuah pilihan, tapi bahagia itu kita yang ciptakan. Menentukan. Semangat buat perempuan-perempuan Indonesia hebat. Baik Ibu Rindu, terima kasih atas wawancara singkatnya bersama RRI pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Rindu. Waalaikumsalam, sukses selalu RRI. Salam dari wanita Indonesia. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama Lurah Talang Semut Palembang, Ibu Rindu Yosalida. Baik pendengar, kita balik informasi berikutnya. SMB 2 Palembang memperkirakan jumlah penumpang selama masa Nataru mencapai 166.617 orang, naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, SMB 2 Palembang memastikan kesiapan menghadapi cuaca buruk selama periode Natal dan Tahun Baru atau Nataru dengan langkah mitigasi yang mencakup personil, peralatan, dan prosedur operasional. Selama musim hujan tersebut, aktivitas di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II belum terganggu oleh jarak pandang atau cuaca buruk. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, R. Iwan Inaya, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Posko Nataru di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II telah beroperasi sejak tanggal 18 Desember hingga 5 Januari tahun 2025. Diperkirakan jumlah penumpang selama masa angkutan Nataru mencapai 165.617 orang, naik 5% dibanding tahun sebelumnya. Yang pertama, sebelum posko maupun sehari-hari kita sudah menyampaikan terkait dengan safety awareness, kemudian safety promotion maupun safety assurance. Jadi kita pastikan semua facility dari mulai people, kemudian fasilitasi dan prosedur kita siapkan untuk kegiatan operasional penerbangan. Dan ini juga tidak hanya ketika ada Nataru, tapi setiap hari kita pastikan operasional penerbangan bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan selamat, kemudian dengan lancar serta nyaman buat seluruh pengguna jasa bandara. Menurut R. Iwan Inaya, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 21 Desember 2024, sementara arus balik diperkirakan pada tanggal 5 Januari 2025. Hingga saat ini belum ada tambahan jadwal penerbangan dari maskapai di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Namun, data Kementerian Perhubungan mencatat akan ada 34 ekstra penerbangan dari berbagai maskapai pada masa Nataru.
Bandara juga berkomitmen memastikan fasilitas tetap aman dan pelayanan optimal bagi para penumpang. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang tengah melakukan pemetaan terhadap kawasan-kawasan rawan genangan air di seluruh wilayah untuk mengantisipasi potensi bencana banjir yang dapat terjadi pada akhir tahun 2024. Pemerintah menilai intensitas hujan yang tinggi dapat memicu banjir, terutama di jalan protokol dan kawasan permukiman masyarakat. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi, dan Limbah SDAIL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, RA Marlina Silvia menyebutkan ada 42 lokasi yang menjadi perhatian utama pemerintah kota seperti Simpang Polda dan MP Mangkunegara yang kerap kali mengalami genangan saat hujan deras. Marlina menambahkan masalah banjir di Palembang tidak hanya disebabkan oleh faktor mikro, seperti sedimentasi di saluran drainase, tetapi juga masalah makro yang lebih kompleks. Salah satunya adalah penyumbatan di anak-anak sungai seperti di Sungai Bendung, Sungai Buah, dan Sungai Skana. Permasalahan mikro, misalnya seperti hujan beberapa waktu lalu. Itu banyak permasalahan mikro, yaitu apa? Salurannya tersumbat, ada sampah yang seperti itu. Tapi bukan juga berarti tidak ada masalah makro. Ada yang makro seperti di Sungai Bendung, itu ada penyumbatan yang cukup panjang. Nah, itu menjadi PR infrastruktur yang kami harus lakukan. Tapi paling tidak kita harus mengurangi dulu yang permasalahan mikro ini. Ya sumbatan-sumbatan, ada bangunan di atas saluran. Ini dulu deh, bersama-sama kita lepaskan. Karena tidak bisa menjadi beban pemerintah sendiri, karena ini harus dibagi bersama masyarakat. Pengerukan dan pembenahan saluran air dinilai sangat mendesak, mengingat banyak saluran yang ukurannya menyempit hingga hanya 2 meter. Selain itu, Marlina mengungkapkan bahwa sedimentasi dan sampah yang menumpuk di saluran drainase turut memperburuk kondisi ini. Setiap kali pengerukan dilakukan, sampah selalu menjadi bagian dari sedimentasi yang menghalangi aliran air. Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di drainase dan anak sungai. Rocky Pratama melaporkan. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Pro 1 RRI Palembang frekuensi 9,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Palembang. Pendengar, BMKG SMB 2 Palembang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama memasuki puncak musim hujan. Fenomena cuaca ekstrim yang menyertai puncak musim hujan diprediksi dapat memicu bencana seperti longsor, banjir bandang, dan juga angin kencang. Kepala Stasiun BMKG SMB 2 Palembang Siswanto mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat berpotensi memicu bencana di beberapa daerah. Ia juga menjelaskan bahwa fenomena La Nina dengan intensitas rendah dapat meningkatkan curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Dengan informasi perakiraan yang disampaikan oleh teman-teman klimatologi, bahwa Sumatera Selatan saat ini sudah memasuki musim penghujan, bahkan puncaknya ini berada di bulan Desember 2024 dan akan berlangsung sampai dengan Januari bahkan Februari 2025. Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BMKG SMB 2 Palembang menyediakan layanan informasi cuaca, termasuk peringatan dini cuaca ekstrim, melalui platform media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pemerintah Kota Palembang mendukung kaum ibu-ibu UMKM sebagai bagian dari penggerak perekonomian daerah. Bandara SMB 2 Palembang memperkirakan jumlah penumpang selama masa Nataru mencapai 166.617 orang, naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WA di 0821 7927 9090. Wakil pekerja yang bertugas, saya Nadia bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.